kedua adalah Kak Indah Kusumawati. Nah, Kak Indah ini pendidikan terakhirnya juga sama kayak Kak Niko, adalah seorang master degree, tapi fokusnya beda. Ini di Master Degree of Health Law di Unika Sogija Pranata. Dan untuk pengalamannya sendiri itu kita bisa lihat ya dari slide-nya, kita cukup banyak pengalaman dari Kak Indah ini, mulai dari ikutan community based activity di CWS Indonesia sampai saat ini sekarang lagi aktif di Supply Chain Vaccine Management Program Officer Clinton Health Access Initiative. Nah, itu dia sedikit terkait speaker kita, dua orang speaker kita. Next, Kak Windy. Nah, ini lagi mengingatkan teman-teman ya yang join hari ini, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silahkan akses Slido-nya kita ya. Ditaruh di sini pertanyaannya. Kalau boleh jangan ditaruh di chat, takutnya nanti pertanyaannya nggak bisa ke speaker-speakernya kita. Oke, next. Nah, ini kita biar nggak berlama-lama lagi, kita mulai aja sharingnya. Dua speaker kita ini akan memaparkan sedikit materi yang berkaitan dengan topik kita saat ini. Nanti akan dimulai dari Kak Niko, dan setelahnya akan diambil alih oleh Kak Indah untuk memaparkan juga sedikit materi. Setelahnya baru kita akan buka sesi tanya-jawab. Oke, Baik, selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walaupun kita sedang dalam masa pandemi. Melanjuti dari apa yang disampaikan oleh Niko, merasa cemas normal nggak sih? Itu kadang muncul di saat yang diharapkan. Rasa cemas disebabkan karena perasaan insecure terhadap situasi dan kondisi yang membutuhkan adaptasi dan bersikap fleksibel. Boleh lanjut, Kak Windy? Kalau teman-teman di sini, kalau melihat, ini gambar apa? Ada beberapa orang melihat bahwa, oh gambar ini kucing yang lucu sekali. Tapi ada orang juga melihat bahwa saya nggak nyaman lihat kucing ini. Lalu bikin saya pusing. Tapi ada yang coba melihat, itu yang biasa. Jadi ketika ada masalah, itu tergantung bagaimana perspektif kita untuk melihat permasalahan tersebut. Jadi terkadang kita harus melihat bahwa suatu permasalahan itu jangan terlalu serius. Kita menjalaninya sesuai dengan apa yang kemampuan kita. Kalau teman-teman lihat dari gambar kucing ini, sebenarnya semua ini lebih banyak dalam bentuk lingkaran-lingkaran. Sama seperti hidup. Itu lingkaran. Terkadang kita di bawah, terkadang kita di samping, dan kita juga ada di atas. Jadi tergantung bagaimana perspektif diri kita menilai diri kita sendiri dan menilai permasalahannya. Boleh lanjut, Kak Wi? Oke. Lalu salah atau suatu rasa cemas. Kita harus untuk mengidentifikasikan bagaimana saya, identifikasi bagaimana kamu. Bertanya pada diri. Ketika kita pada diri sendiri, kita akan menemukan jawaban. Cari jawaban. Misal, apa yang membuat saya khawatir? Apa yang membuat saya cemas? Siapa orang dekat? Apakah orang terdekat saya adalah orang yang saya percaya? Misal, kita dekat dengan orang tua kita. Kita adalah anak rantau. Ketika kita ada masalah, kita tidak menceritakan kepada orang, mau membuat orang tua kita khawatir. Saya lebih mempercayakan ketika saya lebih percaya untuk bercerita kepada teman. Lalu kita juga harus menilai apa kelebihan saya, apa kekurangan saya. Yang menjadi kendala adalah anggapan orang di sekitar kita. Apakah saya cantik, saya ganteng, saya kurus, saya gemuk, atau rambut saya sudah mulai misalnya. Apa yang membuat saya bahagia? Apa yang membuat saya apa sebenarnya ketika kita mengharapkan bapak kita sebagai role model, tapi ternyata misalnya tua kita sudah tidak ada. Apakah kita kehilangan role model? Tidak. Butuhkan bantuan. Apakah saya bisa beradaptasi ketika pandemi datang? Saya biasa kuliah
offline, ketemu dengan dosen, belajar langsung, kemudian semuanya harus via Zoom. Adaptasi. Apakah saya bisa menyelesaikan semua tugas tepat waktu? Dan yang paling penting adalah, apakah tahan di situasi seperti ini? Ketika pertanyaan itu muncul, kita juga harus bertanya pada diri sendiri. Saya punya pendidikan yang bagus. Saya punya pendidikan misalnya S1 yang bagus, D3 yang bagus, yang bisa menopang saya untuk tetap bertahan. Saya punya keahlian saya di bidang IT, di bidang medis, atau di bidang teknik. Pelatihan apa yang saya bisa pakai ketika saya misalnya di zaman pandemi seperti di masa pandemi seperti ini? Amit-amit misalnya, sampai kehilangan pekerjaan. Oh, saya pernah mengikuti pelatihan yang saya bisa kembangkan ketika saya kehilangan sesuatu. Ide bisnis yang dirintis. Bagaimana keuangan saya? Apakah keuangan saya bisa bertahan untuk 1 tahun ke depan? Lalu kesehatan. Apakah saya adalah orang yang sakit-sakitan? Ataukah saya menjadi sakit? Pada siapa saya harus sharing? Saya tahu ketika saya ada masalah, saya harus sharing ke siapa. Bagaimana dengan time management saya? Relationship, hubungan dengan kekasih, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak. Apakah saya punya percaya diri? Dan yang paling penting adalah menentukan destinasi. Destinasi ketika apakah saya sudah benar-benar membutuhkan bantuan, saya harus lari ke rumah sakit, saya harus lari kepada seorang psikolog, atau destinasi saya cuti dari pekerjaan, saya harus menenangkan pikiran saya. Boleh lanjut, Kak Windy? Pilihan dalam hidup atau hidup adalah pilihan. Ketika kita ada masalah, sama. Ketika kita datang ke restoran atau kita di dalam rumah, kita akan mendapati gelas-gelas yang berisi minuman yang berbeda. Kita analogikan, minuman ini adalah solusi. Solusi yang akan kita pilih. Maka ketika kita memilih, selalu ada konsekuensi. Misal, ketika kita memilih kopi, kita akan menjalankan bahwa, oh, ternyata kopi ini pahit ya. Atau ketika saya meminum susu, ternyata susu ini sudah basi. Gitu. Jadi pilihan-pilihan kita dalam menyelesaikan suatu masalah itu menentukan bagaimana kita menilai suatu hidup itu. Terkadang ketika ada seseorang memilih gelas yang lain, kita akan bilang, sepertinya gelas yang itu lebih enak. Tapi ketika kita mengambil gelas yang sama, belum tentu itu menjadi enak di kita. Jadi tergantung dari perspektif kita kembali, menilai kita sendiri, menilai solusi yang akan kita pilih, dan konsekuensi dari semua pilihan yang akan kita ambil. Jadi ketika ada gelas itu kadang terisi penuh, ada gelas yang tidak terisi penuh, maka pilihan mana yang akan kita ambil? Boleh lanjut, Kak Windy? Mungkin di sesi berikutnya saya tidak akan panjang. Di sini kita akan sharing. Mungkin dari teman-teman di sini akan ada masalah, ada mungkin dari teman-teman akan memberikan saran, gitu. Jadi apa yang bisa kita nilai? Jadi yang kembali kita ingat adalah menilai diri kita sendiri, membuat suatu pilihan, dan kita harus siap terhadap konsekuensi yang akan ada, konsekuensi yang akan kita ambil. Dan jangan lupa bahwa ketika kita fokus terhadap suatu masalah, sebenarnya ada orang-orang lain yang mendukung. Contoh, ketika kita dalam keluarga, tidak ada keluarga yang sempurna. Misalnya kita berkonflik dengan kakak ataupun adik kepada ibu ataupun kepada bapak, kita fokus menyalahkan orang tersebut. Padahal sebenarnya di dalam keluarga itu masih ada anggota keluarga yang lain yang mendukung kita. Itu yang terkadang kita lupa. Kita hanya berfokus pada masalahnya. Jadi jangan lupa untuk sharing, berbagi kepada orang yang kita percaya. Terima kasih. Kalau dari pengalamannya Kak Niko dan Kak Indah nih, pengalaman pribadi, pernah nggak sih nemuin in person orang yang mencoba untuk konsultasi nih ya ke Kak Indah atau ke Kak Niko, kalau problemnya itu atau tingkat kecemasannya itu tuh merupakan problem yang menarik gitu. Boleh di-share nggak kira-kira kecemasan yang dia punya itu seperti apa sampai pada akhirnya dia bisa ngehandle kecemasan itu gitu. Yang dalam kategori unik menurut Kak Indah atau Kak Niko.
nanti kali aja dari teman-teman ada yang pernah mengalami hal yang serupa, jadi mereka bisa gitu tahu caranya, oh aku pernah nih dalam kondisi yang kayak gini, nanti kalau misalnya kejadian lagi, tahu gimana cara ngehandle-nya gitu. Mungkin boleh dari Kak Indah duluan, nanti habis itu Baik. ditambahin sama Kak Niko. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik. Kalau saya boleh sharing, dulu saya pernah kerja menangani refugi atau pengungsi dari negara-negara seperti Afghanistan, Somalia, Iran, dan Irak, serta negara lainnya. Mereka mencari suaka, kemudian mereka datang dulu ke Indonesia sebagai pencari suaka, kemudian mereka diberikan statusnya menjadi refugi untuk menunggu penempatan di negara ketiga. Waktu itu saya menangani untuk anak-anak remaja. Bukan hal yang mudah karena di saat remaja mereka sangat labil. Jadi pada saat itu mereka cemas, apakah saya bisa pergi ke Australia? Bagaimana dengan masa depan saya? Saya tidak bisa bersekolah seperti itu. Sampai pada satu waktu itu sebenarnya adalah hari ulang tahun saya. Ternyata salah satu anak mencoba untuk bunuh diri. Karena dia sudah stres sekali, tidak mendapatkan kesempatan untuk ke Australia, karena itu harus menunggu. Dan kadang menunggunya bisa bertahun-tahun. Sebelumnya memang anak ini sering berkonsultasi, sering sharing, karena mereka punya rumah singgah dan saya yang bertanggung jawab di situ. Saya bilang, oke, ayo saya berikan aktivitas main bola, berenang, untuk mereka berpikir positif, memasak bersama supaya mereka tidak rindu dengan keluarga. Tapi mungkin anak ini sudah pada level tertentu yang dia sudah tidak bisa handle. Dia dilarikan ke rumah sakit dan kemudian alhamdulillah dia bisa sembuh. Ketika sembuh saya tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Dia bilang, saya tidak bisa pulang dan saya tidak bisa pergi. Apakah saya harus ada di sini? Lalu saya bilang, kalau kamu tidak bisa pergi dan kamu melakukan ini, apa keuntungannya untuk kamu? Saya memaksa dia untuk berpikir bahwa walaupun dia tinggal di Indonesia, dia tetap bisa melakukan sesuatu. Dia bisa mengencourage teman-teman yang lain untuk melakukan sesuatu hal yang positif, karena kita memberikan keahlian menjahit misalnya. Kita memberikan keahlian juga menulis suatu cerita. Kamu bisa menulis cerita kamu bisa jadi penulis terkenal, saya bilang. Kemudian dia bilang, iya juga ya. Dia waktu itu belajar bahasa Indonesia. Dia bilang, iya juga ya, Kak. Dia bilang, iya, hidup itu bukan untuk kamu sesali. Kamu mungkin merasa kurang beruntung, tetapi untuk teman-teman di negara kamu, saudara-saudara di tempat kamu sudah cukup beruntung untuk berada di Indonesia. Apakah kamu akan mengecewakan orang tua kamu di sana? Akhirnya dia mulai belajar untuk menggali apa potensi yang dia miliki. Dia bisa menulis. Oke, saya bilang, coba tulis mulai cerita. Jadikan itu sebagai menulis cerita. Mungkin di suatu saat nanti kamu bisa menulis cerita ini, kamu bisa bagikan. Saya bilang. Jadi itu salah satu pengalaman yang menurut saya sangat menarik. Terima kasih Kak Hana. Kalau pertanyaan yang lain, yang pertama tuh, kalau mood cepat berubah, kadang sedih, terus tiba-tiba senang, habis itu bisa jadi sedih yang deep banget. Kadang tanpa alasan, tiba-tiba algoritma, Kak Indah belum di Kata sekarang istilahnya adalah banget sih lu gitu kan. Kita harus bisa menilai diri kita gitu. Sebenarnya mood ini karena apa? Kadang kita tidak puas. Mood itu muncul karena kita puas. Misalnya saya punya keinginan tertentu. Halo, iya, karena kita misalnya suaranya sudah jelas? Jelas, Kak. Oh, oke. Karena misalnya kita punya keinginan tertentu, ternyata itu tidak tercapai. Kemudian kita jadi bad mood, langsung marah-marah. Padahal mungkin hal itu bisa kita selesaikan misalnya. Atau misalnya kita ngerasa sedih tiba-tiba. Kenapa sih? Kan saya udah janjian sama kamu nggak datang gitu. Terus dia menyalahkan dengan situasi tersebut, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini adalah bagaimana kita memanage perasaan kita, mengendalikan perasaan tersebut, gitu. Jadi
kalau yang terpenting adalah kita nggak bisa selalu mendapatkan apa yang kita mau. Kita harus, bukannya kita harus puas dengan yang ada, tapi ketika kita tidak mendapat apa yang kita tidak mau, kita tidak dapat, kita tidak bisa langsung menyalahkan dengan menangis, dengan marah seperti itu. Pasti ada alasan di balik. Begitu, Kak. Terima kasih, Kak Han. Oke, Kak Indah, thank you banget. Berarti kalau ditanya kadang tanpa alasan tiba-tiba ngerasa begitu tuh salah berarti ya. Pasti ada alasannya kenapa bisa kayak gitu ya, Kak Indah ya. Oke, thank you Kak Indah. Terus selanjutnya itu di sini itu mengalami toxic relationship sampai akhirnya saya selalu menyalahkan diri saya. Padahal saya sadar ketika bersama dengan dia, saya tidak menjadi diri sendiri. Wah, ini tuh udah kisah percintaan sih ini kayaknya. Ini menarik. Ini menarik karena terkadang kita berpikir bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Saya nggak bisa tanpa kamu. Itu kalau kata anak sekarang lagi itu apa, bucin katanya. Gitu. Tapi yang perlu saya sampaikan, ada dua hal yang dilakukan secara sadar. Adalah yang pertama adalah kekerasan ketika dalam hubungan, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, itu dilakukan secara sadar. Dan yang kedua adalah berselingkuh. Gitu. Ini berselingkuh juga adalah hal yang dilakukan dengan sadar. Ketika pasangan kita melakukan dua hal tersebut, maka yang kita bisa katakan pada diri sendiri, apakah hubungan ini adalah hubungan yang sehat menurut saya? Apakah saya mau menerima perlakuan-perlakuan tersebut? Jadi kadang toksik itu adalah akibat dari perlakuan orang tersebut kepada pasangan, kepada kita. Jadi kita yang menilai mau menjalani atau menerima dengan segala konsekuensinya. Karena sebenarnya menjadi diri sendiri atau jomblo belum tentu tidak happy. Gitu. Oke, thank you Kak Indah. Jadi para jomblo yang besok hari Valentine, kalaupun jomblo, tetaplah bahagia. Kasih waktu untuk mencintai dirimu sendiri mungkin di esok hari gitu. Tidak Benar. memikirkan orang lain. Benar kayak gitu kan ya Kak Indah ya? Benar sekali. Cakep. Jadi orang-orang yang jomblo jangan sedih ya besok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu adalah soal jodoh, nanti deh kita bahas lagi ya. Selanjutnya itu adalah ini ada gini, gimana menghadapi bullying dari orang-orang sekitar, Kak? Terkadang kita dapat perlakuan dari orang-orang terdekat kita. Kak Indah dulu deh. Oke, bullying itu adalah hal yang tidak bisa kita tolerir. Artinya kita harus speak up. Dan orang-orang di sekitar juga harus speak up. Ketika kita mendapatkan bullying, baik itu verbal maupun fisik, yang pertama adalah sharing, bercerita. Bercerita kepada orang yang kita percaya. Saya mendapatkan intimidasi, saya mendapatkan kata-kata ataupun perlakuan yang menurut saya itu membuat saya tidak nyaman, membuat saya cemas. Saya tidak mau sekolah, saya tidak mau berangkat kerja. Seperti itu. Tetapi ketika kita mendapatkan bullying, orang yang membuli itu pasti karena dia ada hal yang dia iri terhadap kita. Maka kita harus menilai diri kita. Apa sih potensi kita? Mungkin dia membuli karena saya cantik. Dia membuli karena saya favorit di antara yang lain. Atau dia membuli karena saya pintar. Gitu. Tetapi ketika dia membuli, dia bilang, kamu tuh jelek. Apa iya saya jelek? Saya mungkin jelek, tapi nilai saya bagus. Jadi menilai kita diri sendiri, kita meminta support system, bercerita, kemudian kita mencari jalan. Bagaimana cara melaporkan hal tersebut. Ketika kita di sekolah, melaporkan kepada guru, kepada kepala sekolah. Tetapi ketika kita di pekerjaan, kita bisa melaporkan kepada HRD, misalnya, kepada direktur, manajer. Jadi kita harus melapor pada orang atau instansi tepat. Mungkin itu Kak Hana. Terima kasih. Thank you Kak Indah. Untuk yang nanya ini tetap tetap stay positif untuk diri kamu sendiri, jangan mudah terpengaruh sama kata-kata orang. Kayak yang tadi Kak Indah bilang, coba cari orang lain yang bisa jadi support sistemnya kamu. Paling deket sih orang tua gitu. Jadi jangan malu untuk cerita sama orang tua sih, menurut aku yang paling penting ya Kak Indah ya.
Benar. Oke, selanjutnya itu adalah, Kak, apakah mental illness itu bisa disembuhkan dengan tuntas? Mungkin ini bisa dibantu jawab sama Kak Niko. Ya, kalau mental illness ini memang apakah bisa disembuhkan dengan tuntas? Saya akan tanya dulu kondisinya seperti apa, separah apa, dan mental illness-nya sendiri pun apa. Karena kalau ditanya bisa disembuhkan, memang mungkin tidak 100%, tapi kecenderungan untuk muncul ke depannya bisa dikurangi, direduce. Nah, tapi kalau sampai tuntas 100% itu kembali ke kondisi orangnya, kondisi lingkungannya, dan bagaimana treatmentnya apakah berjalan atau tidak. Apakah dia menjalankan semua treatmentnya dengan tepat, dengan sesuai jadwal, nah itu pun akan sangat. Oke, berarti ada possibility ya mental illness itu tuh bisa sembuh sebenarnya ya Kak Niko ya. Asal sesuai dengan treatment yang udah ditentuin di awal, diikutin, diselesaikan dengan baik gitu ya Kak Niko ya. Oke, ini ada 2 pertanyaan terakhir sih. 2 pertanyaan terakhir yaitu soal jodoh nanti kita bahas terakhir. Yang selanjutnya itu adalah kapan saatnya kita tahu kalau kita tuh butuh psikolog terkait dengan tingkat kecemasan, mental health kadang cenderung menjadi menyalahkan diri sendiri. Ini mungkin bisa dibantu jawab sama Kak Indah. Oke, ketika kita punya masalah yang tadi saya bilang, identify yourself. Identify yourself. Kita membuat pertanyaan, kita mencari jawaban. Tadi, apa yang membuat saya cemas? Apakah saya sudah waktunya membutuhkan suatu pertolongan? Tapi ketika kita tingkatan cemas itu sudah tinggi, kita tidak bisa menentukan destinasi kita. Apakah kita harus ke rumah sakit, apakah kita harus ke psikolog, seperti itu. Kembali lagi, kalau kita masih bisa bilang, oke, this is the time that I need help. Ketika saya udah sharing kemana-mana, ke pacar, ke suami, ke istri, ke orang tua, saya tetap tidak menemukan jawaban. Itu artinya saya sudah saatnya saya butuh seorang psikolog. Atau orang-orang yang dicurhati. Misalnya, pacar saya curhat terus, tapi saya ngelihat dia makin nggak mau makan, dia tidurnya makin nggak teratur. Saya langsung bilang, oke, kamu ini udah semakin nggak sehat. Artinya pemikiran kamu ini fisik mungkin kelihatan sehat, tapi secara mental kamu sudah membutuhkan suatu bantuan. Itulah, jadi dari 2 sisi. Ketika kita mendengarkan seseorang atau kita ya sendiri yang membutuhkan, kita yang membuat penilaian. Jadi kenapa kita menyalahkan diri sendiri? Kadang ketika kita ada masalah, misalnya, oh saya dibilang saya terlalu kurus, saya nggak cantik, saya nggak apa, kayak gitu. Menyalahkan diri sendiri, kenapa saya dilahirkan dari orang tua yang seperti ini gitu. Padahal tidak gitu kan. Jadi hal-hal yang menyalahkan diri sendiri itu biasanya lebih membutuhkan kepada orang lain untuk mengingatkan. Yang pertama bersyukur. Kamu sudah bersyukur, kamu punya pendidikan yang bagus. Kita harus bersyukur untuk memiliki keluarga yang baik, pacar yang mendukung, teman yang baik, atau misalnya pekerjaan, di mana ketika sekarang orang-orang mulai kehilangan pekerjaan, saya tetap punya pekerjaan. Jadi sebelum menyalahkan diri sendiri, kita mensyukuri apa yang ada. Mungkin itu, Kak Hana. Setuju banget sih Kak Indah. Kalau misalnya kita udah tahu bersyukur, kita tahu apa yang selama ini udah Tuhan kasih ke kita gitu kan. Jadi kita bisa syukurin dan bisa melangkah lebih jauh ke depannya gitu untuk hal-hal yang lebih positif. Kayak gitu sih, emang setuju. Situasinya sekarang ini tuh udah butuh seorang psikolog atau cukup untuk bercerita ke orang lain atau enggak, kayak gitu. Nah, cuman ini ada pertanyaan yang di bawah ya, apakah bisa mengalami anxiety tanpa sebab? Ini tadi udah sempat dijawab sih sama speakernya kita, tadi kayak dijawab sama Kak Indah gitu. Untuk yang pertanyaan terakhir, cemas nggak dapat jodoh, normal nggak sih Kak? Gitu. Oke, ini kita mulai dari Kak Indah. Wah, ini menarik kalau ngomongin jodoh bisa sampai pagi nih, gitu. Iya kan? Bisa dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, gitu. Tapi yang paling penting kadang ketika kita jodoh itu tekanan-tekanan dari orang sekitar kita. Misalnya ketika kita lebaran atau Natal, yang pertamanya seneng, gitu, lama-lama jadi nyebelin. Pas ketemu saudara, tetangga, kapan nikah? Mana pacarnya? Akhirnya nggak mau lagi datang-datang ke tempat-tempat seperti itu.
Atau ketika kita datang ke acara nikahan, kapan nikah? Masih jomblo aja misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan itu kadang yang membuat kita menjadi, aduh, males banget gak sih? Kayak gitu. Yang paling penting adalah sebenarnya kita bahagia nggak sih ketika kita sendiri? Gitu. Bukan berarti ketika kita jomblo, kita tidak bahagia. Kita tetap bisa misalnya solo traveling. Kita jadi backpacker sendirian, menikmati hidup, oke? Atau kita bisa berjalan-jalan dengan teman, kumpul, hangout sama grup-grup arisan kah atau rumpi-rumpi cantik misalnya kayak gitu. Untuk yang laki-laki misalnya main futsal misalnya kayak gitu. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya being single itu bukan aib gitu. Being single itu bukan sesuatu yang adalah bencana gitu. Artinya kita harus percaya lagi kepada iman bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Tapi kita harus berusaha. Yang paling penting dari pengalaman saya adalah kita memberitahukan kepada orang tua. Karena kadang orang tua itu bukan ditekan ya, ditanya tetangga, kemudian jadi mulai, kamu kapan tuh, si Pak ini udah nanyain loh, kapan kita mau bikin pesta lamaran, misalnya kayak gitu. Atau mamahnya ada pengajian atau acara gereja kebaktian, kapan anakmu itu nikah, udah punya pacar belum? Kayak gitu. Jadi pertama adalah tekanan dari orang-orang terdekat. Kita bisa bilang sama orang tua kita, Mama sama Papa, mau nggak sih saya bahagia? Apakah lebih baik saya menikah, kemudian hidup saya tidak bahagia dengan orang yang saya terpaksa nikah, atau saya sendiri, saya bisa tetap bermanfaat untuk orang lain. Artinya saya bisa membantu orang-orang di sekitar, memberikan motivasi kepada orang-orang dengan apa yang kita punya, keahlian atau apapun itu, dan menjadi bahagia dengan diri saya sendiri. Jadi walaupun pilihan itu ada di kita, tapi orang terdekat kita juga mempengaruhi apakah itu menjadi suatu stres ataupun cemas yang membebani kita. Gitu. Terima kasih Kak Hana. Mungkin Kak Hana, saya boleh tambahkan sedikit. Boleh Kak Indah. Ketika kita tidak dapat jodoh gitu, mungkin ada hal yang perlu kita tingkatkan kok gitu. Misalnya saya dulu nggak pernah dandan, sekarang saya udah umur sekian, saya harus mulai belajar dandan gitu. Kemudian saya kemana harus berkumpul? Oke, dulu saya pulang kerja, misal seandainya saya pulang kerja langsung ke rumah, jangan, coba cari teman-teman, tapi ingat harus teman-teman yang positif. Artinya datangi komunitas yang positif, kita berkumpul di situ, kita bisa cari teman. Ikuti pelatihan-pelatihan. Di sana biasanya ketika kita les bahasa Spanyol kan, atau sekarang dengan demam Korea misalnya, oke, belajar bahasa Korea. Di situ mungkin kita bertemu teman. Yang pasti adalah membuka diri, membuka hati, membuka wawasan. Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapas Sogit Mengajar, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapas Sogit Mengajar, karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So, sekian dari kami. Terima kasih.